Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu dan salam harmoni. Jadi selamat malam teman-teman. Pada video presentasi pada kali ini, di sini saya akan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah jaringan komputer dengan Bapak dosen pengampu, Bapak Kadek Yota Ernanda Eskom Mkom PSD. Jadi di sini saya akan mempresentasikan video topologi jaringan dari soal UAS yang sudah diberikan. Jadi untuk topologinya di sini bisa dilihat dirancang untuk menghubungi fasilitas pusat dengan fasilitas cabang. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan konektivitas antara jaringan untuk pemanfaatan alamat IP yang lebih efisien. Maka bisa dilihat di sini desain yang sudah saya buat berupa fasilitas pusat. Di sini merupakan fasilitas 1, ada selanjutnya fasilitas 2, 3. Jadi semua fasilitas ini akan dihubungkan melalui router 1 di tengahnya ini sebagai penghubung ke pusat. Untuk pengalamatan jaringan, di sini saya menggunakan IP jaringan 172.160.0./21 di mana ini sudah sesuai dari soal yang sudah diberikan. Yaitu fasilitas pusat mempunyai host berjumlah 400, /nya 23 dengan subnettingnya 255.255.254.0 untuk fasilitas 1 dan seterusnya. Jadi di sini mendapatkan subnet 255.255.255.128 di fasilitas 3-nya. Jadi untuk adapun konfigurasi subnettingnya, di sini subnettingnya dilakukan berdasarkan kebutuhan jumlah hostnya. Jadi pada masing-masing fasilitas ini, proses ini memastikan efisiensi alokasi alamat IP. Jadi tidak butuh perangkat tambahan. Jadi tidak ribet untuk di masa yang akan datang. Jadi sesuai perhitungan yang sudah saya dapatkan untuk fasilitas pusat, di mana /23 ini saya mendapatkan 510 host. Dan fasilitas 1 dengan /24 mendapatkan 254 host, dan fasilitas 2/25 dan fasilitas 3 yang sama itu /25 mendapatkan 126 host. Jadi untuk routingnya saya menggunakan routing statis untuk memastikan semua perangkat dalam jaringan yang saya buat ini dapat saling berkomunikasi. Jadi setiap router dikonfigurasi secara manual meliputi pengaturan interface DHCP dan routing OSPF. Nah, di sini mari kita cek untuk routernya. Di sini saya akan ketikkan enable show IP route, enter. Maka bisa dilihat di sini tampilan IP route-nya untuk /23 ini terhubung dengan Gigabyte Ethernet 6/0, dan yang ini sebagai fasilitas satunya, dan untuk fasilitas 2-nya yang terhubung juga dengan Gigabyte Ethernet 0/8 dan /9/0/. Jadi di bawahnya ini kita langsungkan saja pengujian jaringannya. Kita lanjutkan pada jaringan fasilitas pusat ini terhubung dengan fasilitas cabang. Untuk penjelasannya itu, jika tandanya seru maka itu berhasil atau sukses. Tetapi jika tanda itu tanda titik maka koneksi jaringan tidak terhubung. Maka kita akan cek dulu routernya. Jadi apakah terhubung satu sama lain? Mari kita cek dulu di router 0 pada fasilitas pusat terhubung ke router 1, maka kita cek dulu IP di router 1. Oke, kita cek. Nah, baik. Jadi pada router 1 ini IP-nya 172.1.6 atau 16, mohon maaf, 4.2, dan kita akan cek pada router 0. Kita ke CLI. Di sini saya akan coba ping. Nah, jadi di sini sudah menunjukkan tanda seru ya. Maka tandanya ini menunjukkan tanda yang terhubung ke semuanya dari router 0 ke pusat router 1. Nah, selanjutnya kita bisa cek juga apakah PC-nya terhubung dari fasilitas pusat ke fasilitas 1. Kita cek dari fasilitas 1. Di sini fasilitas pusat kita memiliki IP 172.16.0.2. Saya akan cek ping di PC 1 ini di fasilitas 1. Oke, kita ping cek 172.16.0.2. Nah, maka keterangan di sini berhasil menunjukkan terhubung dan berhasil ke fasilitas pusat. Dan misal kita cek dari fasilitas pusat ke fasilitas ketiga dengan IP 172.16.3.130 dari PC 0 ping ke 172.116.3.130. Nah, di sini juga terlihat maka menunjukkan berhasil. Jadi untuk
kesimpulan dari presentasi video yang sudah saya jelaskan ini menyatakan bahwa topologi yang sudah saya rancang ini berhasil dibuat, dan di sini juga menggunakan alamat IP 172.16.0.0/21 dengan pembagian subnetting yang efisien. Maka routing statis ini yang berhasil menghubungkan ke semua jaringan ini, pengujiannya menunjukkan koneksi yang berjalan lancar dan baik serta berhasil. Nah, di sini juga terbukti bahwa tidak ada error dan semua subnetting dan pengalamatan jaringannya cukup untuk memenuhi penyelesaian soal yang sudah diberikan. Nah, mungkin jadi seperti itu saja untuk presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Jadi di sini saya sekaligus mengakhiri untuk video presentasi serta tugas akhir ini dari mata kuliah Jaringan Komputer dengan Bapak dosen pengampu Pak Yota. Terima kasih banyak atas dedikasinya selama semester ini. Terima kasih juga untuk semuanya serta teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya mohon maaf atas semua kesalahan, kurang lebihnya saya benar-benar mohon maaf. Selamat malam, dan saya akhiri dengan salam keagamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, sejahtera dan salam harmoni.